Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Ingin memperkenalkan diri, nama saya Ridho. Saya Gilang Ramadhani. Saya Rini Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan Tentang pendapatan per kapita dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Pendapatan ini diperoleh dengan cara membagi total pendapatan nasional atau PDB dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan standar hidup masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita biasanya menunjukkan bahwa masyarakat di negara tersebut memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Namun, angka ini belum tentu menggambarkan pemerataan pendapatan, karena bisa saja sebagian besar kekayaan hanya dimiliki oleh kelompok kecil penduduk. Ciri-ciri pendapatan per kapita. Ciri-ciri utama pendapatan per kapita antara lain: 1. Menggambarkan rata-rata penduduk suatu negara. 2. Dihitung berdasarkan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. 3. Diukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. 4. Digunakan untuk membandingkan kemakmuran antar negara. 5. Tidak selalu mencerminkan pemerataan pendapat. Bisa jadi rata-rata tinggi, tapi masih banyak masyarakat yang miskin. 6. Bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Kelemahan pendapatan per kapita. Meskipun penting, pendapatan per kapita juga memiliki beberapa kelemahan. 1. Tidak menunjukkan pemerataan pendapatan. Misalnya, jika sebagian besar kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang, angka pendapatan per kapita tetap tinggi, padahal banyak rakyat miskin. 2. Tidak menggambarkan kualitas hidup. Angka tinggi tidak selalu berarti masyarakat bahagia atau sejahtera secara sosial. 3. Mengabaikan faktor non-ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Oleh karena itu, pendapatan per kapita sebaiknya digunakan bersama indikator lain, seperti Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Yang keempat adalah fungsi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita memiliki beberapa fungsi penting. 1. Sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan per kapita, umumnya semakin sejahtera penduduk di negara tersebut. Sebagai alat perbandingan antar negara. Misalnya, negara dengan pendapatan per kapita tinggi seperti Singapura dianggap lebih makmur dibanding negara dengan pendapatan per kapita rendah seperti Timur Leste. 3. Sebagai dasar perencanaan pembangunan. Pemerintah menggunakan data pendapatan per kapita untuk menentukan kebijakan ekonomi seperti bantuan sosial, pajak, dan investasi. 4. Sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Jika pendapatan per kapita meningkat dari tahun ke tahun, berarti ekonomi negara sedang tumbuh. Oke, yang kelima, faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita. Beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita antara lain: 1. Pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pada pendapatan nasional. 2. Jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat cepat tetapi pendapatan nasional tidak naik signifikan, maka pendapatan per kapita bisa turun. Ketiga, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Negara dengan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan biasanya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Keempat,
teknologi, dan industri. Negara yang maju teknologinya mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak sehingga meningkatkan pendapatan nasional. 5. Stabilitas politik dan keamanan. Negara yang aman dan stabil lebih mudah menarik investasi yang pada akhirnya menaikkan pendapatan masyarakat. 6. Pendapatan per kapita Indonesia. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS dan Bank Dunia, pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2024 sekitar Rp76 juta per tahun atau sekitar USD 4,900. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang berarti ekonomi Indonesia terus tumbuh. Namun pemerataan pendapatan masih menjadi tantangan karena masih ada kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Upaya meningkatkan pendapatan per kapita. Untuk meningkatkan pendapatan per kapita, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan 1. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. 2. Mengembangkan sektor industri dan teknologi. 3. Meningkatkan produktivitas pertanian dan UMKM. 4. Menarik investasi dalam negeri dan luar negeri. 5. Menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sebagai kesimpulan, pendapatan per kapita adalah ukuran rata-rata pendapatan penduduk di suatu negara yang berguna untuk melihat tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun angka ini tidak bisa berdiri sendiri karena tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, selain mengejar peningkatan pendapatan per kapita, kita juga perlu memastikan pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data terbaru dari Badan Pusat Salah. Orang munafik, cek lagi.